Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan anti kanker terapi inhibitor tirosin kinase. Langsung saja, saya Indah Salsabila dengan ujung NPM 31. Sebelumnya, apa itu tirosin kinase? Tirosin kinase adalah suatu enzim yang menambahkan satu gugus fosfat ke suatu protein dari ATP. Nah, ATP ini akan minus satu fosfat sehingga menjadi ADP. Protein yang sudah ditambah satu fosfat tersebut disebut protein terfosfolirasi. Tirosin kinase ini adalah enzim yang terlibat dalam beberapa proses penting dalam sel, termasuk transduksi sinyal dan sel divisi. Banyak inhibitor tirosin kinase tersedia dan agen-agen ini memiliki berbagai aplikasi dalam pengobatan kanker. Nah, tirosin kinase ini fungsinya tuh banyak, termasuk pensinyalan sel, pertumbuhan, dan pembelahan. Enzim ini bisa menjadi terlalu aktif sehingga akan membelah terlalu banyak sel dan sel tersebut akan menjadi abnormal sehingga menjadi sel kanker. Adanya tirosin kinase inhibitor ini yaitu untuk memblokir pengikatan ATP ke situs aktif tirosin kinase agar sel-sel abnormal tersebut tidak terus berkembang. Inhibitor tirosin kinase ini dapat mengganggu banyak fungsi seluler seperti pertumbuhan, transformasi, dan fungsi apoptosis. Tidak hanya untuk sel sehat, tetapi juga untuk patogenesis kanker. Nah, obat-obatnya itu terdiri dari imatinib, dasatinib, nilotinib, erlotinib, soratinib, dan sunitinib, di mana akan dijelaskan selanjutnya oleh teman-teman saya. Baik, nama saya Nur Faiza dengan NPM belakang 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme obat imatinib, dasatinib, dan nilotinib. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya target kerja dari ketiga obat ini merupakan protein BCR-ABL. Karena mengapa? Protein ini dia memiliki aktivitas tirosin kinase. Jadi bisa dikatakan bahwa dia ini merupakan suatu enzim tirosin kinase. Nah, jadi kalau misalnya dia mempunyai aktivitas ini, maka dia mampu untuk berikatan dengan ATP, sehingga dia bisa memberikan gugus fosfat pada suatu substrat ataupun pada suatu zat. Nah, substrat itu akan terfosforilasi, yaitu ada penambahan gugus P di situ. Nah, ketika substratnya sudah terfosforilasi, maka dia bisa menghasilkan apoptosis dan inhibisi apoptosis dan proliferasi. Nah, jadi bisa dilihatkan pada gambar di samping ini, yang paling atas ini, jadi yang berwarna biru ini merupakan protein BCR-ABL. Kemudian yang warna hijau ini merupakan substratnya yang akan ditempelkan gugus fosfat. Yang bagian kuning ini merupakan sisi aktif dari protein tersebut. Nah, jadi pada keadaan normal ini, protein BCR-ABL ini akan memberikan gugus fosfat pada suatu substrat, sehingga substrat ini akan teraktivasi, substratnya akan teraktivasi, dan dia bisa melaksanakan proliferasi suatu sel. Nah, jadi dari kerja obat ini yaitu contoh seperti imatinib ini bisa kita lihat pada gambar bahwa dia ini berwarna merah molekulnya ini dan dia bekerja dengan cara langsung menduduki sisi aktif dari protein ini sehingga ATP tidak bisa berikatan pada protein ini dan juga gugus fosfat ini tidak bisa diberikan pada suatu substrat maka tidak terjadinya aktivasi suatu substrat dan bisa menginhibisi proliferasi dari suatu sel tumor ataupun sel kanker. Nah, next. Nah, kemudian ada pun efek samping dari ketiga obat ini. Yang pertama imatinib. Jadi imatinib ini dia efek sampingnya berupa myelosuppression. Jadi myelosuppression itu merupakan penurunan salah satu di sel darah, bisa sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Kemudian ada dasatinib. Dasatinib ini efek sampingnya juga sama myelosuppression, retensi cairan bisa menyebabkan edema dan juga diare. Kemudian nilotinib. Nilotinib ini efek sampingnya berupa myelosuppression, perpanjangan interval QT, dan hepatotoksisitas. Nah, jadi bagaimana terjadinya mekanisme myelosuppression ini. Nah, jadi ketika diberikan obat TK ini, maka dia beraktivitas dengan cara menekan fungsi sel punca hematopoietik normal, sehingga dapat menurunkan aktivitas sumsum tulang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sumsum tulang ini merupakan tempat produksi sel darah. Nah, jadi ketika ditekan aktivitasnya ini, maka sel produksi sel darah juga akan berkurang. Nah, kemudian bagaimana sih terjadinya mekanisme hepatotoksisitas dari penggunaan ketiga obat ini? Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya ketiga obat ini dia di metabolisme semuanya dalam hati oleh suatu enzim. Nah, jadi kalau misalnya terjadi overdosis atau toksisitas dari penggunaan ketiga obat ini, maka tentu hati akan bekerja lebih keras untuk memetabolisme ketiga obat ini. Nah, jadi lama-kelamaan hati itu akan terjadi penurunan fungsinya. Dan ini bisa berakibat fatal yaitu kerusakan pada hati atau bisa kita sebut dengan hepatotoksisitas. Sekian dari saya akan menunjukkan pada kawan saya lainnya.
Baik, saya Rafila Amalia dengan NPM Ujung 65 akan menjelaskan obat imatinib. Nah, obat imatinib ini diindikasikan pada pengobatan leukemia mieloid kronik CML pada krisis Bloods, pengobatan pada fase accelerate atau dalam fase kronik setelah gagal terapi alpha interferons. Nah, kontraindikasinya ini dia yang sensitif terhadap imatinib dan excipient pada kehamilan dan menyusui. Nah, pada proses farmakokinetik, pada absorpsinya ini diserap secara cepat dengan ketersediaan hayati konsentrasi sekitar 98% setelah pemberian dosis awal mencapai aliran darah. Nah, pada distribusinya ini, volume distribusi setelah pemberian oral ini adalah sebesar 347 liter. Dan pada pengingatan protein serum ini tinggi sekitar 95%. Nah, pada metabolismenya ini terjadi proses di hati dan dimediasi oleh beberapa enzim dari enzim sitokrom, yaitu P450 dan CYP3A4. Dan pada tingkat lebih rendah yaitu CYP1A2 sampai CYP2C19. Nah, pada ekskresinya ini yaitu terutama pada fase feses dan empedu, yaitu 67% dalam tinja, 13% obat yang diekskresi dalam urin, sebagai besar dieliminasi sebagai metabolit, dan 25% yang dihilangkan tidak berubah. Kemudian pada obat ini toksisitas terhadap pasien dengan riwayat penyakit komorbiditas, gangguan hati, kehamilan, retensi cairan parah, dan uji laboratorium darah lengkap. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan jelaskan kawan saya. Baik, saya Citra Huwaina Bahira dengan ujung MPM 26. Saya akan menjelaskan obat dasatinib. Obat ini digunakan untuk leukemia mieloid kronis atau jenis kanker sel darah yang berkembang perlahan dimulai dari sumsum tulang. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas dan menyusui. Farmakokinetik obat ini diserap dengan waktu memuncak konsentrasi plasma 0,5 sampai 6 jam. Kemudian distribusi dengan volume 2.505 liter, pengikatan protein plasma sekitar 96% dasatinib dan sekitar 93% metabolit aktif. Kemudian obat ini dimetabolisme di hati secara ekstensif melalui isoenzim CYP3A4 untuk membentuk metabolit aktifnya. Kemudian obat ini diekskresi atau dikeluarkan melalui tinja sekitar 85% dan melalui urin sekitar 4%. Toksisitas obat ini memiliki resiko yang tinggi terhadap karsinoma sel squamosa pada kulit, yaitu kanker kulit yang menyerang sel pembentuk lapisan tengah dan luar kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Vera Fadila dengan NPM 13. Obat nilotinib. Indikasinya itu untuk pengobatan pasien dengan leukemia mieloid kronis yang baru didiagnosis dan untuk pasien dengan CML positif kromosom Philadelphia dalam fase kronis atau fase akselerasi yang resisten atau tidak toleran terhadap terapi sebelumnya. Nah, untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Kemudian farmakokinetiknya itu meliputi admil. Pada absorpsi, dia diserap dengan cepat dengan konsentrasi serum puncak sekitar 3 jam setelah pemberian dosis. Kemudian untuk distribusinya itu setelah pemberian oral adalah 579 liter. Kemudian pengikatan protein serum tinggi yaitu 99,1%. Dan dia dimetabolisme di hati melalui jalur oksidasi dan hidroksilasi. Dan dimediasi oleh enzim sitokrom P450 CYP3A4 dan diekspresikan terutama melalui feses yaitu 93,5% dan sebagian melalui eliminasi ginjal yaitu 4,4%. Adapun toksisitasnya itu sudden death pada pasien dengan riwayat penyakit jantung, gangguan fungsi hati, intoleransi pada galaktosa, kehamilan dan menyusui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai erlotinib. Yang pertama kita akan membahas mekanisme kerja dari erlotinib. Erlotinib ini dia bekerja di EGFR. Perlu diketahui bahwa EGFR ini ada dua tipe, ada tipe yang liar dan juga ada tipe yang sudah termutasi. Di mana EGFR yang liar ini dia itu membutuhkan si ligan untuk membentuk dimer, sedangkan si yang mutasi ini dia tidak membutuhkan ligan untuk membentuk dimer dan dia memiliki binding pocket. Nah, bagaimana cara si EGFR
EGFR ini memicu sinyal transduksi. Jadi cara kerjanya itu untuk yang liar, ligan ini akan berikatan dengan si EGFR, lalu EGFR ini akan bersatu dengan EGFR yang lainnya membentuk dimer. Nah, setelah itu nanti ATP itu akan berikatan dengan domain tirosin kinase, lalu sinyal transduksi pun akan terinisiasi. Nah, sinyal transduksi ini dia itu bertanggung jawab atas kelangsungan hidup sel dan juga proliferasi sel termasuk dengan sel tumor atau sel kanker. Nah, jadi gimana nih erlotinib mencegah hal ini, mencegah si sinyal transduksinya? Jadi si erlotinib ini dia itu akan berikatan dengan domain tirosin kinase, lalu si ATP ini tidak dapat berikatan sehingga sinyal transduksi pun tidak terinisiasi. Selanjutnya bagaimana dengan untuk EGFR yang tipe termutasi? Untuk EGFR tipe termutasi dia ini nggak membutuhkan ligan untuk membentuk dimer, jadi mereka langsung bersatu membentuk dimer, lalu nanti ATP itu akan berikatan pada binding pocket sehingga memicu sinyal transduksi. Nah, di sini Tarceva ataupun erlotinib ini akan berikatan dengan si binding pocket. Jadi kan untuk yang mutasi ini memiliki binding pocket. Jadi si Tarceva ini akan berikatan pada binding pocket tersebut sehingga si ATP itu tidak dapat berikatan dan sinyal transduksi pun tidak terinisiasi. Selanjutnya, untuk mekanismenya sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk efek sampingnya, erlotinib ini dapat menyebabkan ruam kulit, diare, anoreksia, penyakit paru intestinal. Lalu untuk indikasinya, dia digunakan untuk kanker paru-paru non-small cell dan juga kanker pankreas. Dan dia bersifat teratogen, sehingga dia ini tidak cocok untuk wanita hamil dan juga menyusui. Untuk interaksinya, rifampicin itu dapat mengurangi konsentrasi plasma darah dari erlotinib. Lalu untuk nefazodon dan juga penobarbital, dia ini dapat meningkatkan konsentrasi plasma darah erlotinib. Untuk obat yang bersifat agonis H2 reseptor itu dapat mengurangi kelarutan dan bioavailabilitas oral dari erlotinib. Nah, jadi ini interaksi dari si erlotinib dengan obat-obat lainnya. Untuk farmakokinetiknya, erlotinib ini mencapai konsentrasi plasma puncak pada 4 jam setelah pemberian. Lalu selanjutnya dia akan didistribusikan, lalu dimetabolismekan di hepar oleh enzim CYP3A4. Lalu dia akan dieliminasi melalui feses dan juga urin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Nusarah dengan ujung NPM 02 akan menjelaskan tentang sorafenib. Sorafenib ini merupakan obat yang bekerja dengan cara membidik sel tumor dan sistem pendarahan tumor. Dalam sebuah uji preklinis, sorafenib terbukti mampu menghambat dua jenis kinase, yaitu profilase sel dan angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah, di mana keduanya berperan besar dalam proses pertumbuhan kanker. Proses ini penting pula bagi sel normal, sehingga terapi target dari sorafenib juga bisa mempengaruhi beberapa sel normal. Mekanisme kerja dari sorafenib ini bekerja melawan sel kanker dengan menargetkan protein tertentu dengan menghambat enzim RAF kinase sehingga protein RAF tidak mampu memfosforilasi protein selanjutnya, yaitu ERK dan protein BRAF. Yang dapat kita lihat pada skema di samping, yaitu sorafenib dapat menghambat enzim RAF1 dan protein BRAF yang mengaktifkan MAP2K dan MAPK, yang pada akhirnya tidak akan terjadi proliferasi sel, diferensiasi sel, migrasi sel, yaitu mulainya pergerakan sel kanker, kemudian invasi, yaitu sel kanker mulai merusak sel-sel di sekitarnya, dan terakhir menghambat terjadinya metasis, yaitu perpindahan sel kanker dari satu tempat ke tempat lainnya melalui aliran darah. Kemudian efek samping dari sorafenib ini yaitu gangguan saluran pencernaan seperti diare, kemudian anoreksia, alopecia, kelelahan, disfungsi hati, kemudian efek samping yang spesifik berupa reaksi kulit, hipertensi, pendarahan. Kemudian indikasinya yaitu pasien dengan kanker hati, melanoma yang bermetastasis, dan kanker paru, dan indikasi untuk pengobatan jenis kanker ginjal yang paling sering diketemui.
Kemudian kontraindikasi terhadap wanita hamil dan menyusui, dan interaksinya yaitu pada antikoagulan, sorafenib dapat meningkatkan efek antikoagulan. Pada kumarin antiepilepsi, yaitu sitotoksik dapat menurunkan absorpsi, dan fenitoin antipsikosis yaitu menghindari penggunaan bersama sitotoksik dengan clozapine. Next. Kemudian ada farmakokinetik dari sorafenib, yaitu pada penyerapan dengan setelah minum obat dalam ketersediaan hayati relatif, berarti dari 38 sampai 49% sorafenib plasma adalah sekitar 3 jam setelah pemberian. Dalam penunjukan obat sertalan dalam dosis melebihi 400 mg 2 kali per hari. Kemudian distribusi menerima dosis berulang sorafenib untuk 7 hari mengakibatkan 2,5 sampai 7 peningkatan yang dibandingkan dengan pengambilan dosis tunggal. Kemudian metabolisme sorafenib dikelola terutama dalam hati oleh oksidasi isofermentom dimediasi oleh menghambat JYP3A4. Kemudian diekresi mencapai keseimbangan pada sorafenib menyumbang sekitar 70-85%, diidentifikasi 8 metabolit sorafenib, 5 terdeteksi dalam plasma. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk sunitinib, saya Nasyara Madila dengan NIM 67 akan menjelaskan tentang sunitinib. Sunitinib menghambat jalur transduksi sinyal yang melibatkan beberapa reseptor tirosin kinase yang terlibat dalam pertumbuhan tumor, angiogenesis patologis, dan perkembangan metastatis kanker, termasuk reseptor faktor pertumbuhan yang diturunkan trombosit, yaitu PDGFR-alpha dan PDGFR-beta. Reseptor faktor pertumbuhan endotel vaskular, yaitu FEGFR1 sampai dengan 3. Reseptor faktor sel induk, yaitu c-KIT, tirosin kinase 3 seperti FMS. Reseptor faktor penstimulasi koloni tipe 1, dan reseptor faktor neurotropik yang diturunkan dari garis sel glial atau RRT. Next. Untuk indikasinya, tumor GL stroma ganas metastatik yang tidak dapat dioperasi, karsinoma sel ginjal metastatik. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap sunitinib, gangguan hati yang parah, dan laktasi. Farmakokinetiknya, absorpsi waktu untuk konsentrasi plasma puncak yaitu 6-12 jam. Distribusinya, volume distribusi 2,230 liter, pengikatan protein plasma sekitar 95%, sunitinib sekitar 90%. Metabolismenya dimetabolisme oleh enzim CYP3A4 menjadi metabolit N-desmetil aktif utama. Diekskresi melalui feses 61%, urin sekitar 16% sebagai obat tidak berubah dan sebagai metabolit N-desmetil. Waktu paruh eliminasi terminal yaitu 40-60 jam sebagai sunitinib, 80-110 jam sebagai metabolit N-desmetil. Toksisitasnya memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap karsinoma sel squamosa pada kulit. Efek sampingnya diare, sindrom tangan dan kaki seperti AHS dan RLS, dan juga hipertensi. Sekian pemaparan dari saya dan juga sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.